وعباد الرحمن الذين يمشون. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، معاشر المسلمين hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak berbilang, tidak dapat kita hitung. La tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kita menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita dijadikan sebagai seorang muslim. Kita semua duduk di sini sebagai saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala katakan fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan kalian wahai kaum muslimin dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan merupakan hal yang mulia sebagai saudara kepada sesama saudaranya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka nikmat menjadi seorang muslim, karena menjadi seorang muslim adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa menentukan siapa yang menjadi muslim, siapa yang tidak jadi muslim. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Nabi SAW pernah meminta dua Umar untuk masuk ke dalam Islam, atau salah satu di antara keduanya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan satu Umar. Siapa itu? Umar ibn Khattab. Nabi SAW senantiasa mengusahakan pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Tapi akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan mengikuti milah nenek moyangnya, agama nenek moyangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Dan kita menjadi orang-orang muslim atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah dari kita yang meminta untuk dilahirkan sebagai seorang muslim? Adakah di antara kita yang pernah atau yang meminta sebelum lahir, meminta agar dilahirkan dari orang tua yang muslim? Tidak. Allah yang berikan itu semua. Pun kalaupun seandainya kita sudah dilahirkan oleh orang tua yang muslim, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diistiqomahkan di dalam keislaman, sehingga terrealisasilah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang masa, manusia yang terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa kuat, bersemangat mengusahakan orang-orang agar segera masuk dalam Islam, dan orang yang senantiasa mengamalkan adab-adab serta mengajarkan akhlak-akhlak kaum muslim kepada kaum muslimin, adab-adab akhlak-akhlak kepada sesama manusia, dan khususnya adab-adab dan akhlak-akhlak kepada sesama muslim. Juga kita ucapkan salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Hari ini kita membahas tentang adab kepada sesama muslim dan hak-haknya. Adab dan hak sesama muslim. Dalam kitab Minhajul Muslim, qala muallif rahimahullahu taala, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, wa adabul muslimu wa huququh. Adapun adab-adab sesama muslim dan hak-haknya, al-muslimu yu'minu bima li akhihi al-muslimu min huquqin wa adabin tajibu lahu alaihi fa yaltazimu biha wa yuaddiyaha li akhihi al-muslim. Seorang muslim harus mengimani bahwasannya kepada saudara sesama muslimnya dia memiliki hak dan adab yang harus ditunaikan. Kita harus mempercayai bahwasannya setiap muslim yang lain, kita muslim, saudara kita memiliki hak yang kita harus tunaikan, hak-hak kepada sesama saudara kita. Kita memiliki adab yang harus kita lakukan di hadapan saudara-saudara kita yang sesama muslim. Dan ini merupakan perkara yang wajib untuk kita lakukan. Fayaltazimu biha wa yuaddiyaha li akhihil muslim, yang senantiasa dia lakukan adab dan akhlak tersebut. Hak dan kewajiban yang dia harus senantiasa lakukan, yang harus senantiasa dia kerjakan kepada saudara sesama muslimnya. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun lillahi ta'ala. Dan dia juga harus meyakini bahwasannya ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ingat, dalam perkara adab, dalam perkara akhlak, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan terkait dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Senantiasa Allah ingatkan untuk bahwasannya ini perkara akhlak, perkara adab adalah perkara keimanan kepada Allah. Karena betapa banyak kaum muslimin yang dia berakhlak dan beradab kepada sesamanya, kepada sesama manusia berakhlak, beradab, tapi dengan harapan balasan yang setimpal kepada dirinya. Dia beradab, dia berakhlak kepada seseorang, kepada tetangganya. Dia memberikan ini dan itu dengan berharap agar ini dan itunya itu dikembalikan lagi dengan balasan yang setimpal atau yang lebih baik dari tetangganya tersebut. Padahal tidak demikian. Betul atau tidak? Padahal terkadang kita beradab kepada seseorang, terkadang kita beradab kepada tetangga kita, terkadang kita beradab kepada sesama muslim. Tapi apakah adab yang kita lakukan, hak yang kita tunaikan, akhlak yang kita jalankan akan senantiasa dibalas dengan kebaikan yang serupa oleh sesama manusia? Tentu jawabannya tidak. Bisa jadi kita senantiasa memberikan air susu kepada saudara kita, ternyata dibalasnya dengan air tuba. Banyak kasus-kasus seperti ini, dan kemudian dia kecewa berbuat baik kepada saudaranya. Kenapa? Karena berharap balasan dari manusia. Wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun lillahi ta'ala. Dia harus meyakini bahwasanya adab kepada sesama muslim, menunaikan hak sesama muslim ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbatun yataqarrabu biha ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan salah satu cara agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara ini termasuk cara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga.
Cara apa? Cara beradab, cara berakhlak. Termasuk hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ketika Nabi SAW ditanya tentang hal apa saja yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa jawab Nabi SAW? 2 hal. Apa itu? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ini merupakan jalan pintas kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang seorang wanita yang dia senantiasa hebat dalam ibadahnya. Salat malamnya rajin, puasanya rajin. Malamnya salat malam, siangnya berpuasa. Tapi dia senantiasa menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia berada di dalam neraka. Padahal dia ibadahnya rajin. Tapi dia menyakiti tetangganya. Ingatlah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang al-muflis. Orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Apakah orang yang merugi yang dia senantiasa bermaksiat? Yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang merugi bukan orang yang seperti itu. Tapi orang yang merugi adalah orang yang sudah membawa ketakwaan di dunia, banyak pahalanya dia lakukan, ibadah-ibadahnya dia jalankan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menyakiti saudaranya. Dia memukul saudaranya. Dia mencela si fulan, mencela si alan. Sehingga semua bekal-bekal pahala-pahala yang dia bawa, dia berikan kepada orang-orang tersebut. Hingga habis semua pahalanya. Hingga habis semua kebaikannya. Tersisa dosa dan dosa. Sedangkan orang yang dizaliminya masih banyak. Kaitan apa ini? Adab dan akhlak. Cara kita agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adab dan berakhlak kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-huquq wal adabu aujabaha Allah taala 'alal muslim. Dan hak-hak ini serta adab-adab ini Allah wajibkan kepada kita semua agar ditunaikan kepada sesama muslim. Liyaquma biha nahwa akhihi al-muslim. Agar kita tegakkan hak-hak dan adab-adab ini kepada saudara kita yang muslim. Fa fi'luha idzan ta'atun lillahi wa qurbatun lahu biduni syak. Maka melakukan adab, menjalankan hak-haknya merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Duna syak. Ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bahas ini ketaatan. Jadi antum harus perhatikan. Ini muqaddimah dari Syekh rahimahullahu taala. Bahwasanya adab kepada sesama muslim bukan hanya sekedar adab saja, tapi juga ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhil adabi wal huquqi ma yali. Dan di antara adab-adab dan hak-hak adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, an yusallima alaihi idza laqiyahu qabla an yukallimahu. Mengucapkan salam kepada saudaranya sebelum dia memulai dengan ungkapan apapun. Ketika bertemu dengan saudara kita, maka kita ucapkan yang kita keluarkan kata-kata adalah salam. Gimana ungkapan salam ya? Good morning. Ahlan. Gitu. Gimana ungkapan salamnya? Ucapkan salam dengan salam yang terbaik. Salamnya para penghuni surga. Gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kepanjangan ya boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Saat masih kepanjangan Assalamualaikum. Dan ini ingat, salam ini adalah doa. Jadi jangan main-main dengan
dengan doa. Jangan kemudian membacanya dengan Assalamualaikum atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Jangan. Dan berhati-hati terkait dengan salam-salam dari orang-orang luar Islam. Bisa jadi itu adalah bagian dari peribadatan mereka. Ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan salam dengan salam-salam dari luar Islam. Kita tidak tahu. Walaupun seandainya kita tahu ini bisa mengikuti tradisi jahiliyah, tradisi mereka. Salam dengan salam orang non-muslim. Ada banyak salam-salamnya dan kita gunakan salam yang terbaik yaitu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaruddul muslimu alaihi qailan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada yang dilewat. Fayaqula assalamu alaikum warahmatullahi. Maka hendaklah seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah wa yusafihahu, dan kemudian dia bergaul dengan saudaranya. Wa yaruddul muslimu alaihi qailan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kemudian dibalaskan dengan saudaranya balasan yang lebih. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ketika kita membalas salam, minimal balasannya itu sama. Kalau bisa lebih. Umpamanya saudara kita ucapkan salam Assalamualaikum, maka kita balas minimal Waalaikumsalam. Atau bisa juga kita lengkapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sama. Kalau bisa lebih. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mengucapkan tahiyah, mengucapkan ungkapan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah ungkapan tersebut dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal yang sama dengan ungkapan tersebut, atau yang semisalnya. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengucapkan salamnya. Tadi memulai dengan salam Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dibalas dengan apa? Dengan ungkapan yang sama atau lebih daripada ungkapan yang dia ungkapkan. Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Sekarang kita ketahui dalam hadis berikutnya, wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama untuk mengucapkan salam kepada yang lainnya. Ada dalam hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Yusallimur raqibu 'alal mashi, orang yang mengendarai kendaraan hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Umpamanya Anda pakai kendaraan, Anda dari rumah ke sini ke masjid naik onta misalkan. Lewat depan ada asrama santri sedang duduk-duduk atau sedang jalan, sedang sama mau ke masjid juga. Maka yusallimur raqibu 'alal mashi. Ustadz yang naik unta ini mengucapkan salam kepada santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diutamakan seperti itu. Atau kendaraan-kendaraan yang lain. Umpamanya ada yang lainnya naik kuda, ada yang naik beca misalkan. Ada yang naik mobil, dari rumahnya ke masjid naik mobil misalkan. Ucapkan salam kepada saudaranya yang berjalan kaki. Syukur-syukur bisa dikasih tumpangan. Diajak juga kalau bisa diajak. Ustaz lagi naik unta misalkan tadi, ngeliat ada Muhammad kelihatan kelelahan jalannya. Muhammad, ayo naik unta sini. Bareng sama Ustaz, kita ke masjid bareng. Boncengan naik unta misal.
Walaupun sebenarnya naiknya lebih sulit dibandingkan jalan ke masjidnya, karena masjid ke asrama dekat. Yang pertama, ar-rakibu 'alal masyi, orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal masyi 'alal qa'id, orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk. Orang yang duduk. Yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Walaupun sebenarnya afdoliyah dalam ungkapan salam ini, yang paling pertama mengucapkan salam ini yang lebih afdol. Yang paling pertama mengucapkan salam adalah yang lebih baik dan lebih utama. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata ta'jabu minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu alaihi. Sesungguhnya para malaikat takjub, heran dengan seorang muslim yang melewati muslim yang lain tapi tidak mengucapkan salam kepadanya. Heran melewati saudaranya sesama muslim tapi dia tidak mengucapkan salam sama sekali kepada saudaranya. Saat katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bakhil. Doa di hadapan saudaranya saja tidak mau, apalagi doa di belakang saudaranya. Salam kan adalah bagian dari doa. Ini adalah orang yang bakhil, ketika bertemu dengan saudaranya dia tidak mau mengucapkan doa sedikit pun, bahkan ungkapan salam. Bagaimana dengan dirinya ketika dia tidak di hadapan saudaranya? Maka sungguh mengherankan jika seandainya ada seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain dan dia tidak mengucapkan salam. Ustaz, Anda mau ngucapin salam tapi nanti takut karena yang mau Anda ucapin salam orangnya adalah orang yang dulu musuhin Anda, Ustaz. Atau dia enggak senang sama Anda, Ustaz, misalkan. Iya, ada banyak kasus seperti ini ya. Mau ngucapin salam tapi sungkan. Mau ngucapin salam tapi khawatir ini adalah yang diucapkan salam adalah orang yang benci sama saya misalkan. Takut kebenciannya semakin meluap-luap. Justru kalau seandainya kita dapat ada saudara kita yang membenci kita, kita harus sering mengucapkan salam kepada dirinya. Memberikan hadiah kepada dirinya. Memberikan hadiah kepada dirinya. Karena ini adalah salah satu cara untuk melunakkan hati saudara-saudara kita. Jangan terlalu suudzon kepada saudara-saudara kita. Bisa jadi dengan ungkapan salam tersebut menjadi cair suasana, kemudian menjadi hangat kembali persaudaraan kekerabatan kita. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang engkau kenal dan orang-orang yang engkau tidak kenal. Penyakitnya di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang hanya mengucapkan salam, hanya bermusafahah kepada orang-orang yang kenal saja. Hadir kajian umpamanya tablik akbar, jauh-jauh dari Kuningan ke Indramayu. Begitu sampai di Indramayu misalkan, dia hanya sapa orang-orang yang dia kenal saja. Orang-orang yang tidak dia kenal dia biarkan. Tidak diucapkan salam, tidak ditanya kabarnya, tidak begini dan begitu. Ini musibah. Sehingga kaum muslimin dengan muslim yang lain seakan-akan terkotak-kotak. Seakan-akan terkelompok-terkelompok. Nah, ini rombongan Cirebon. Ini rombongan Majalengka, ini rombongan Indramayu, ini rombongan Kuningan. Kumpulnya mereka.
Kalau tidak ada salahnya seandainya kita bertemu dengan orang baru kemudian kita tanya kabarnya, dari mana asalnya. Apalagi pertemuannya pertemuan yang baik di dalam masjid. Jelas orang yang ada dalam masjid tersebut adalah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Jangan sungkan untuk mengucapkan salam kepada saudara kita. Jangan sungkan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang muslim, ma min muslimaini yaltaqiyan, berjumpa, bermusafahah, illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Enak enggak kira-kira? Enak. Kita semua ini para pendosa. Kita semua ini memiliki dosa dan kesalahan. Jangankan saya katakan diri kita yang manusia biasa, orang-orang terdahulu kita, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka semua berdosa, memiliki dosa. Mereka semua merasa bahwasanya mereka pernah zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, apa gimana bunyi? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang aman dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang mendengar ayat itu protes ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka protes karena siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, generasi terbaik umat ini, merasa bahwasanya dirinya pernah berbuat salah. Makanya ketika diucapkan seperti ini, ada pengampunan dosa, maka ini adalah kabar gembira buat kita semua. Generasi terbaik saja, mereka senantiasa takut atas kezaliman yang mereka lakukan. Padahal di antara mereka banyak yang sudah Allah janjikan masuk ke dalam surga. Di antara mereka ada yang Rasulullah SAW kabarkan telah masuk ke dalam surga. Di antara mereka ada yang Rasulullah SAW kabarkan adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Jangankan kita manusia biasa, para nabi saja takut dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Iya atau tidak? Takut terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Nabi Adam alaihi salam, kalau kita lihat kesalahan Nabi Adam dibandingkan dengan kesalahan kita, kira-kira banyak kesalahan mana? Banyak kesalahan siapa? Kesalahan kita atau kesalahan Nabi Adam? Kesalahan kita. Tapi Nabi Adam alaihissalam senantiasa beristighfar, senantiasa mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Adam alaihissalam, padahal kesalahannya mungkin kita anggap kesalahan yang bukan kesalahan yang besar, tapi senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwasannya kami telah menzalimi diri kami. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu penting. Sehingga Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Di antaranya Nabiullah Yunus alaihissalam senantiasa berzikir dengan zikir yang terkenal. Apa zikirnya? Bagaimana bunyinya?
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi mengucapkan zikir yang mengungkapkan bahwasanya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Padahal mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan. Kita manusia biasa, banyak dosa-dosanya, banyak kekeliruan yang keluar dari lisan kita atau dari badan kita. Maka perbanyaklah kita untuk mengambil jalan-jalan diampuni dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa qawlihi man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam. Nabi SAW katakan, man bada'a bil kalam, barang siapa yang memulai ungkapan qabla salam, dengan tanpa salam, fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam, maka jangan dijawab sampai dia memulai dengan salam. Sampai dia memulai dengan salam. Ini adalah adab yang pertama, yaitu adalah mengucapkan salam. Dan sekali lagi Ustaz sampaikan kepada antum, jangan pernah antum meremehkan perkara salam. Karena salam adalah doa kepada saudara kita. Jangan meremehkan salam. Semakin banyak kita mendoakan saudara kita, semakin baik. Terlebih dalam ungkapan salam, menjawabnya adalah salah satu bagian dari kewajiban orang yang mendengarkan salam. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang kita salami harus menjawab salam tersebut. Ma'asyiral muslimin radhiyallahu wa iyyakum. Di antara kisah yang luar biasa terkait dengan salam adalah kisah Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari. Dulu ada dengar kalau tidak salah ketika ana masih di pondok. Ini kabar yang senantiasa tertanam dalam hati. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumah Umar bin Khattab, mengetuk rumah Umar bin Khattab, diucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab sengaja menunggu memperbanyak doanya, karena salam adalah bagian dari doa. Diulang lagi kedua kalinya, ketiga kalinya. Padahal Umar bin Khattab tahu dan mendengarkan salam tersebut. Tapi Umar sengaja menunggu sampai banyak doa yang dia dapatkan dari Abu Musa Asy'ari. Sehingga kemudian ketika sudah 3 kali, Abu Musa al-Asy'ari pergi dari rumahnya. Maka Umar yang dari tadi nunggu, setelah tahu mendengar suaranya Abu Musa al-Asy'ari, pergi dari rumahnya. Akhirnya Umar bin Khattab katakan kepada Abu Musa, katakan, kenapa engkau pergi? Lima lam tadkhul, kenapa engkau tidak masuk, malah engkau pergi? Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab bertamu mengetuk 3 kali. Umar bin Khattab mau tabayyun. Ini diantara hal yang luar biasa dari Umar bin Khattab adalah dia orang yang senantiasa tegas. Padahal yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga dibawa Abu Musa al-Asy'ari dibawa ke dalam Masjid Nabawi yang kala itu ada halaqah yang lain. Ada sahabat sedang berkumpul, sedang bermajlis. Ditanyakan tentang apa yang disampaikan Abu Musa al-Asy'ari. Tentang ada bertamu, kalau seandainya 3 kali tidak diizinkan, maka hendaklah dia pergi dan tidak melanjutkannya. Kemudian bangkit Abu Sa'id al-Khudri kalau tidak salah, bangkit membenarkan bahwasanya itu adalah perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab pun meminta maaf kepada Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan bahwasanya ini adalah cara agar kita tidak bermudah-mudahan mengutip ini dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman para sahabat. Kurang lebih seperti itu kisahnya ketika kita mendengarkannya di pondok. Kaitan dengan
Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ma'asyiral muslimin dan Allah wa iyyakum. Bagian berikutnya, adab yang kedua, an yusammitahu idza atasa bi an yaqula lahu idza hamidallaha ta'ala yarhamukallah. Menjawab saudara kita ketika dia bersin, apabila dia mengatakan alhamdulillah, maka kita jawab dengan ungkapan yarhamukallah. Nanti di akhir dalam pembahasan ini disebutkan tentang adab bersin atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin. Wa yardul atishu alaihi qailan, dan kemudian al-atis, orang yang bersin tersebut, membalas atau menjawab lagi dengan ungkapan yaghfirullahu lihi walak. Semoga Allah ampuni aku dan kamu. Au yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah, wa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah saudaranya mengatakan kepadanya yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila dikatakan kepadanya yarhamukallah, falyaqul lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum, maka hendaklah dia katakan kepada saudaranya tersebut yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafadha biha sautahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini diantara adab bersin. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, wada'a yadahu aw thawbahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan tangannya ala fihi, di atas mulutnya, tangan atau bajunya. Wa khafadha biha sautah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelankan suara bersin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersinnya jangan sampai menggelegar kemana-mana, dari ujung ke ujung terdengar, tapi berusaha untuk dipelankan suara bersinnya. Bersin merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang kecil sekalipun, dalam perkara bersin. Dengan ungkapan alhamdulillah. Antum bisa bayangkan kalau seandainya benda yang masuk di dalam tubuh kita kemudian tidak dikeluarkan, masuk lagi ke hidung, debu, terus tidak dikeluarkan, kira-kira apa yang terjadi? Dari debu-debu yang masuk kemudian berubah menjadi kerikil. Kalau tidak dikeluar, kan kalau bersin kan masuk debu atau masuk hal-hal yang lain ke dalam tubuh, kemudian otomatis dia keluarkan dengan bersin tersebut. Coba kalau tidak keluar, coba yang debu masuk satu, masuk lagi. Atau kalau seandainya antum mau mengingat bahwasanya bersin adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, coba aja antum kalau bersin kemudian tidak jadi rasanya gimana? Sudah mau bersin, kemudian aduh nggak jadi. Apa yang antum rasakan? Nikmat gak kira-kira? Gak jadi bersinnya, gak nikmat. Makanya bersin adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketiga, an ya'udahu idza marida wa yad'u lahu bisyifa. Menjenguk saudara kita ketika dia sakit. Menjenguk saudara kita ketika dia sakit, wa yad'u lahu bisyifa, dan didoakan supaya cepat sembuh. Kalau ada saudara antum yang sakit itu didoakan supaya cepat sembuh, jangan dibully. Ada saudara yang sakit kemudian dibully, wah sakit lagi. Didoakan
Syafaqallah. Didoakan agar cepat sembuh. Kalau seandainya ternyata sakitnya pura-pura, didoakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lu ana ingat dulu itu azan ya? Sudah azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah, ma ba'd. Terkait dengan sakit ini, sudah diwasiatkan kepada antum semua, hendaklah antum tidak bermudah-mudahan dalam gaib atau dalam sakit untuk tidak masuk ke dalam kelas. Karena sebenarnya perkara masuk ke dalam kelas ini adalah perkara yang sangat penting. Dalam artian antum bertemu dengan ustaz-ustaz antum, ini adalah perkara yang sangat penting. Antum faham atau tidak faham ketika diajarkan oleh ustaz, jauh lebih sulit ketika antum harus mempelajarinya sendiri. Kemarin ketika ada yang tidak hadir dalam pelajaran ustaz, kawan-kawannya sudah mengerjakan, maka jauh lebih sulit jika seandainya tidak mengerjakan atau mengerjakan tidak di hadapan ustaz. Umpamanya ada tugas, ketika dia kerjakan sendiri akan lebih sulit dibandingkan mengerjakan di hadapan gurunya, di hadapan ustaznya. Atau ketika mendengarkan pelajaran, ini merupakan perkara yang penting juga. Masuk ke dalam kelas, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin hadanallahu wa iyyakum. Dan termasuk kriteria untuk penolakan calon suami atau calon istri itu adalah bagaimana terkait dengan dulu ketika Anda ingin melamar akhwat. Lagi-lagi kisahnya ingin melamar akhwat ya. Kalau sudah beristri sekarang. Lalu di antara kriteria yang dicantumkan oleh orang yang mencomblangkan kami itu, di antaranya adalah ketika dia di pondok, dia sering suka sakit-sakitan atau enggak. Di antara kriteria menolak akhwat. Jadi ketika tanya, ini ada akhwat pondok begini dan begitu. Oh jangan, kata dia. Dia kalau di pondok dulu sering sakit-sakitan. Mengatakan bahwasannya dia akan bermudah-mudahan melepas tanggung jawab, melepas kewajiban. Ini terkait dengan sakit. Makanya Ustaz katakan, ketika kita menjenguk orang sakit, kita doakan kepada orang tersebut kesehatan, kesembuhan. Kalau seandainya orang tersebut tidak sakit, maka kita juga tambahkan doanya. Ada orang yang berpura-pura sakit, maka kita tambahkan doanya dengan doa hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Karena banyak kasusnya pada orang-orang yang sedang sekolah, orang-orang yang masuk lembaga pendidikan, kita dapati banyak kasusnya seperti ini. Ketika diberikan tugasnya belum dikerjakan, dia nggak mau untuk sekolah. Ini dari zaman anak kecil, Anda sudah tahu ada beberapa kawan-kawan Anda yang kalau kemarin dikasih tugas sama guru, hari itu nggak datang. Ada yang datang kerjakannya di sekolah. Ini banyak. Atau merasa keberatan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Maka kita doakan hidayah kepada orang tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lanjut lagi. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain khamsun, ada 5. Raddus salam. Yang pertama adalah menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah. Wa ijabatud da'wah, menjawab undangan, menerima undangan dan menjawab undangan. Wa tasmitul atis,
dan menjawab orang yang bersin. Waliqauli Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dan juga ungkapan Barra bin Azib, semoga Allah meridainya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bi'iyadatil marid, dengan menjenguk orang yang sakit, wattaba'il janaiz, dan mengiring jenazah, wa tasmitul atish, dan menjawab orang yang sedang bersin, wa ibraril muqsim, menunaikan orang, membantu seseorang untuk menunaikan sumpahnya, wa nasril madlum, menolong orang yang dizalimi, wa ijabatud da'i, dan menjawab undangan atau menghadiri undangan, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, 'udul marida wa at'imul ja'i fakuf wa fukku al-'ani al-asira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenguklah orang-orang yang sakit, berilah makan orang-orang yang lapar, dan jagalah rahasia amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, jagalah rahasia-rahasia tersebut. Wa qauli Aisyah radhiyallahu anha, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi fayamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sebagian saudaranya yang sedang sakit, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau di sini la yughadiru suqma. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sukma. Atau doa yang mudah dengan doa syafaqallah atau syafaqillah syifaan ajilan kamilan dan yang semisalnya. Ini menjenguk orang sakit. Antum tidak perlu terlalu membebankan diri kalau menjenguk orang sakit harus bawa-bawaan, harus bawa kue, harus bawa buah-buahan atau bawa ini dan itu. Tidak perlu antum membebani diri. Kalau seandainya tidak ada, tidak perlu antum memberatkan diri untuk menyiapkan ini dan itu, tidak. Antum jenguk, antum doakan, sudah. Enggak ada duit, kemudian akhirnya minjem ke saudaranya. Ana umpamanya mau jenguk saudara ana yang lagi sakit, mau jenguk murid ana yang lagi sakit, enggak ada duit. Ana tanya, Ustaz Ismail, ana mau jenguk fulan, atau ada duit nggak? Anda pinjam duit dulu buat beli ini dan itu. Gak perlu antum beratkan seperti itu. Antum datang, antum tanya kabarnya, kondisinya seperti apa, antum doakan, sudah. Berikan motivasi. Cukup, tidak perlu memberatkan diri. Walaupun sebenarnya hadiah juga baik untuk orang-orang yang sedang sakit. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Ini nanti jadi mode santri lah. Ketika ada santri yang sakit di rumahnya, Ustaz kita mau jenguk saudara kita, Ustaz. Umpamanya Muhammad sakit di rumahnya di pesisir. Kemudian semua santri bilang, Ustaz kita mau mengamalkan adab dan hak sesama muslim, menjenguk orang sakit. Kita mau ke rumahnya Muhammad, Ustaz. Boleh enggak? Boleh enggak, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Boleh. Sudah dibolehkan sama Ustaz Ismail. Kalau Muhammadnya sakit. Tapi kalau Muhammadnya nggak sakit nggak usah dijenguk. Atau jangan dibuat Muhammadnya sakit. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, sebelum kita bahas terkait dengan adab yang keempat, ada sebuah pertanyaan besar terkait dengan adab ini. Ustaz, bagaimana jika seandainya yang mengucapkan salam kepada kita bukan orang muslim? Bagaimana jika seandainya yang mengucapkan salam kepada kita bukan orang muslim dan kita tahu bahwasanya dia bukan orang muslim, tapi dia ucapkan salam kepada kita, bagaimana?
Apa yang harus kita lakukan? Kita menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Tidak. Apa yang kita jawab? Cukup kita jawab dengan wa'alaika. Ada orang Nasrani datang kepada kita, memperlihatkan kenasraniannya umpamanya. Dia pakai kalung dengan tanda Nasrani, atau dia pakai pakaian pendeta misalkan. Datang kepada kita kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dengan fasih. Maka apa yang kita lakukan? Kita jawab dengan yang lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tidak. Tapi jawab dengan wa'alaika. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Yahudi mengucapkan bukan salam, sebenarnya penghinaan terkait dengan salam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dihampiri oleh segerombolan Yahudi. Mereka mengucapkan ungkapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ungkapannya? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Apa artinya? Ya, kecelakaanlah atasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan wa'alaika. Aisyah radhiyallahu anha yang tahu bahwasanya orang Yahudi mengucapkan bukan ucapan salam tapi ucapan laknat, Aisyah marah. Gejolak mudanya marah kepada orang-orang Yahudi tersebut, kemudian mengucapkan waalaikumsalam wal la'nat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Aisyah, "Mahlan ya Aisyah." Tenang wahai Aisyah. Aisyah kemudian mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Kata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istri kepada suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Aisyah, "Tidakkah engkau mendengar apa yang sudah aku katakan kepada mereka?" Ungkapan ini menjadi dalil bahwasanya ketika orang-orang kafir, orang-orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, maka cukup kita balas dengan wa'alaika. Tidak perlu ditambah wa'alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merupakan suatu kemustahilan jika seandainya mereka masih dalam milah mereka, dalam agama mereka, dan kemudian kita doakan keselamatan bagi mereka. Ini merupakan suatu hal yang bertentangan. Mereka orang-orang yang bukan Islam, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka neraka, sedangkan di neraka itu bukanlah bagian dari keselamatan. Demikian kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan adab yang keempat hingga adab yang bisa kita bacakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.